Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala alaina syahru ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarwih, jamaah isya dan tarwih rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya dan sepatutnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua setiap saat, setiap waktu, tak henti-hentinya. Allah tak melihat bagaimana tingkah laku kita, perbuatan kita, ketaatan kita, tapi Allah dengan segala Maha Rahman dan Rahimnya senantiasa tetap merahmati kita, menaungi kita, dan mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga sepantasnya dan sewajarnya kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas nikmat dan karunia Allah tersebut. Dan semakin bertambahlah rasa syukur kita, karena kita saat ini berada pada momen yang sangat istimewa. Kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendapatkan dan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Bukan saja kita yang masih hidup, bahkan yang telah wafat sekalipun, seandainya kita dapat mendengarkan jeritan mereka, mereka ingin kembali hidup di dunia ini, ingin merasakan dan ingin mendapatkan malam-malam mulia di bulan suci Ramadan. Salah seorang sahabat Nabi, salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang mendapatkan jaminan surga, yang bernama Abu Talha, suatu ketika pernah bercerita bahwa ada 2 orang sahabat yang sama-sama masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, mereka mempunyai jihad atau kesungguhan dalam berislam yang luar biasa. Mereka habis-habisan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua sahabat ini diriwayatkan dari perkampungan Bali namanya, yaitu suku Kuda'a. Kedua sahabat ini sangat soleh, sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu waktu ada panggilan jihad fisabilillah, mereka pun ikut terlibat, dan salah satu di antara mereka gugur atau mati syahid di dalam peperangan itu, dan yang satunya meninggal setahun kemudian di atas pembaringan dalam keadaan sakit dalam riwayat itu. Abu Talha suatu malam bermimpi beliau berada di depan pintu surga bersama 2 orang sahabat yang telah meninggal ini. Berdiri di depan pintu surga. Saat berdiri di depan pintu surga, tiba-tiba ada suara dari dalam memanggil si fulan yang meninggal setahun kemudian, yang mati dalam keadaan sakit di atas pembaringan, memanggil untuk terlebih dahulu masuk ke surga. Udkhulu awwalan, silahkan kau masuk lebih dahulu. Belakangan baru dipanggil juga masuk yang telah mati syahid, yang meninggal setahun sebelumnya. Ketika itu Abu Talha terbangun dan menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat-sahabat lainnya. Sahabat-sahabat pada heran, masa seperti itu ceritanya? Kenapa mesti yang meninggal kebelakangan itu yang lebih dahulu dipanggil masuk ke surga? Kenapa bukan yang mati syahid setahun sebelumnya, yang meninggal dalam keadaan perang, dalam keadaan syahid?
Kenapa bukan itu yang lebih dahulu dipanggil masuk surga? Kenapa justru yang meninggal di atas pembaringan setahun kemudian meninggalnya justru lebih dahulu dipanggil masuk ke dalam surga? Cerita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pada heran. Sehingga Rasulullah memanggil Abu Talha, meminta penjelasan untuk menceritakan kembali mimpinya. Lalu Abu Talha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengangguk. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ata'jabuna bihadzal rajul?" Apakah kamu heran dengan lelaki ini? Saudara kita ini, sahabat kita ini. Kenapa kau heran? Kata sahabatnya, kami heran kenapa dia yang lebih dahulu dipanggil masuk ke surga? Bukankah sahabat kita yang satunya meninggal dalam keadaan syahid? Sementara kita tahu pahala atau amalan orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu adalah istimewa, dijamin surga. Zirwatu sanami Islam, al-jihadu fi sabilillah. Bukankah amalan yang paling utama dalam Islam adalah jihad fi sabilillah? Tapi kenapa justru yang lebih dulu dipanggil masuk ke surga sahabat yang hanya meninggal di atas pembaringan dalam keadaan sakit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa kad..." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah dia masih hidup setahun kemudian?" Kata sahabat, "Bala, ya, betul. Dia hidup setahun kemudian." Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia puasa dan sholat di dalamnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, "Ya, betul. Itulah penyebabnya. Kenapa dia masuk surga lebih dahulu? Karena dia masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan dibanding dengan sahabat yang tadinya." Fama bainahuma mimma bainas samai wal ard. Kata Rasulullah, perbedaannya antara ini yang mati syahid dengan yang meninggal setahun kemudian antara langit dan bumi keutamaannya. Kenapa? Karena dia sempat mendapatkan bulan Ramadan sekali lagi. Dan alhamdulillah, kita yang masih hidup saat ini patut sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesempatan yang mulia ini untuk mendapatkan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dibanding dengan sanak famili kita, keluarga kita, kerabat kita yang barangkali tahun lalu masih bersama-sama kita di bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang pasangan suami istri di tahun lalu masih ada istrinya melayani dia ketika sahur, menyediakan menu hidangan buka puasa. Namun pada Ramadan tahun ini istrinya sudah tiada di sampingnya. Ataupun begitu sebaliknya. Tidak sedikit di antara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan kita, Ramadan tahun ini mereka sudah tiada bersama kita. Sehingga sepatutnya lah kita bersyukur yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Makanya kita sangat miris, sangat prihatin melihat saudara-saudara kita yang ada di luar sana diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun mereka sia-siakan. Tidak memanfaatkan semaksimal bulan suci Ramadan ini. Banyak yang menganggap biasa-biasa saja. Menganggap bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga mereka tidak punya kesungguhan untuk mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena menganggap ini adalah sebagai rutinitas biasa saja. Para mato tahun riolo kasih tahu penyimang kamato, itu anggapan mereka, menganggap biasa, sehingga tidak ada kesungguhan untuk mendapatkan peluang-peluang terbaik yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Wallahi, andaikan kita bisa mendengarkan jeritan sanak famili kita, kerabat kita yang sudah berada di liang lahat sana, mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dapat dikembalikan untuk merasakan satu malam saja, malam Ramadan. Mereka ingin kembali bersungguh-sungguh mengamalkan segala amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam-malam
bulan Ramadan adalah malam-malam pembebasan hamba Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Malam-malamnya Allah mengeluarkan hamba-hamba yang tadinya sudah ditakdirkan masuk ke neraka. Di malam-malam Ramadan mereka dibebaskan, dikeluarkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka inginkan. Nah, sementara kita yang sudah mendapatkan, berada pada momen Ramadan ini, masih belum mampu memanfaatkan secara maksimal. Bulan apa lagi yang kita tunggu? Momen apa lagi yang kita tunggu? Baru kita mau bersungguh-sungguh untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Sementara bulan Ramadan menawarkan begitu banyak keistimewaan. Apa yang kita tunggu? Sehingga kita bermalas-malasan untuk datang ke masjid salat berjamaah dengan alasan sibuk, sakit, sakitnya yang mungkin bisa saja ditoleransi, bisa saja dipaksa-paksakan, tapi karena malas sehingga tidak memaksakan diri untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak menutup kemungkinan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Apa jaminan bahwa kita masih mendapatkan Ramadan tahun depan sehingga kita menganggap remeh Ramadan tahun ini dengan berharap nanti Ramadan tahun depan baru bersungguh-sungguh? Tidak ada jaminan. Bisa jadi Ramadan tahun depan memang datang, namun kita yang sudah berada di liang lahat sana, na'udzubillah, kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan yang ada pada saat ini. Jangan sampai kita datang ke masjid sudah dalam keadaan berbentuk jenazah, sudah di atas keranda, mau disolati di masjid ini, barulah kita sadar, barulah kita menyesal, ya Allah, saya datang ke masjid ini kenapa dalam keadaan berbentuk jenazah? Kenapa dulu waktu saya masih hidup tidak datang ke masjid ini melaksanakan salat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan? Momen apa lagi yang kita tunggu? Bulan apa lagi yang kita tunggu baru kita mau bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, menghabiskan waktu bersama Al-Quran? Apa lagi yang kita tunggu? Bulan Ramadan menawarkan begitu banyak keistimewaan. Satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran diganjar bukan cuma 10 kali lipat, bukan 100, bahkan 700, bahkan unlimited, tanpa batas. Allah menjanjikan pahala bagi orang yang senantiasa berbuat baik di bulan Ramadan, termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Lalu momen apa lagi yang kita tunggu baru mau membaca Al-Quran secara serius? Jangan sampai nanti kita sudah dalam keadaan sakaratul maut, baru kita dikelilingi Al-Quran. Ada mi Al-Quran di kepalata, ada mi Al-Quran di dadata, ada mi Al-Quran di samping kiri kananta. Namun apa daya, sama sekali tidak bisa lagi berguna bagi kita, karena kita sudah dalam kondisi sakaratul maut. Dan itu bisa terjadi pada diri kita. Oleh karenanya jangan menyanyiakan bulan Ramadan ini, untuk senantiasa memaksimalkan waktu kita untuk akrab dan bersama Al-Quran. Jangan menunggu waktu-waktu luang, tapi mari kita meluangkan waktu untuk senantiasa bersama Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan syafaat tumi napa kilo buka Quran di ujung-ujung waktu kong kami kesempatan. Mari kita buat kesempatan, mari kita meluangkan waktu, bukan di waktu-waktu luang. Itu berbeda. Kita paksakan diri kita khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan kita samakan bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan. Kita sudah berada pada hari ke-14, malam ke-14 atau 13. Kita sadari apakah kita sudah meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran? Sudah cukupkah kita? Sudah pernahkah kita menamatkan Al-Quran walau sekali? Atau belum? Jangan sampai kita melewatkan hari-hari Ramadan begitu saja tanpa membaca atau menamatkan Al-Quran. Jangan nanti kita tersadar ketika dalam keadaan sakaratul maut, Al-Quran tidak bisa lagi kita pegang, tidak bisa lagi kita buka, bahkan tidak bisa lagi kita membacanya. Kalau sudah kondisi seperti itu, barulah menyesal kita. Padahal Ramadan telah datang menawarkan kepada kita satu huruf saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan ribu, bahkan tanpa batas nilai dari bacaan kita pada Al-Quran. Momen apa lagi yang kita tunggu dan bulan apa lagi yang kita tunggu baru kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita di bulan Ramadan ini bahwa barang siapa yang bersedekah, Allah akan membalasnya tanpa batas.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Hendaknya ini kita contohi. Dan tidak penting berapa yang harus kita sumbangkan, berapapun yang kita miliki, yang dilandasi dengan keikhlasan, maka Allah akan memberikan nilai yang besar. Jangan hanya sisa-sisanya. Kalau perlu semaksimal mungkin. Oleh karenanya sahabat-sahabat Nabi tempo dahulu, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bersedekah tanggung-tanggung semaksimal mungkin. Dalam sebuah kisah pernah diceritakan, Fudail bin Iyad adalah ulama tabi'in yang terkenal soleh dan beriman. Pernah menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sudah menikah, baru menikah. Dia adalah orang soleh tapi miskin. Suatu hari dia keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki, berjalan ke pasar dengan modal 1 dirham. Kira-kira kalau 1 dirham itu dinilai 10.000 rupiah. Dengan 1 dirham dia berjalan di pasar, mencoba mencari rezeki, bagaimana kira-kira 1 dirham itu bisa bertambah dari 1 dirham menjadi beberapa dirham. Namun ketika dia berkeliling di pasar, tiba-tiba dia melihat ada orang yang bertengkar. Lalu pemuda ini bertanya, kenapa mereka bertengkar? Apa masalahnya? Diberitahu oleh orang-orang bahwa dia bertengkar gara-gara 1 dirham, memperebutkan 1 dirham. Dia dengan modal yang hanya 1 dirham, dengan penuh keikhlasan, dengan maksud ingin membantu, meringankan, merelai orang yang bertengkar, dia berikan itu uangnya 1 dirham. Sudah, jangan bertengkar, ini ambil uang saya, ini 1 dirham. Selesai. Mereka tidak jadi bertengkar, mereka berhenti. Dan si pemuda ini kembali ke rumahnya karena sudah tidak memiliki uang lagi sama sekali. Pulang ke rumahnya, disambut oleh istrinya, dia ceritakan kepada istrinya bahwa tadi ada kejadian begini di pasar, sehingga saya pulang tanpa membawa apa-apa ini. Karena istrinya adalah orang soleha juga, dia mengatakan tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan adalah sudah benar. Itu adalah yang terbaik. Kemudian istrinya masuk ke dalam, mengambil beberapa benda di dalam rumahnya dan memberikan kepada suaminya. Coba kau bawa ini ke pasar. Barangkali ini masih ada nilainya. Coba kau tawarkan, kau jual di sana, kemudian belilah barang-barang yang kira-kira bisa kita makan pada hari ini di rumah kita. Dibawalah benda itu ke pasar. Sampai di pasar keliling menawarkan barang-barangnya ke orang-orang, tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya dia ketemu dengan seorang pedagang juga, yang keliling-keliling juga mencari pembeli ikannya. Tidak ada juga yang beli. Akhirnya ikannya 1 ekor sudah bonyok, mabona nih, karena tidak laku-laku. Akhirnya pemuda ini menawarkan, hai, bagaimana kalau kita tukaran saja? Kamu ambil benda saya ini mungkin barangkali masih berharga bagi kamu, saya ambil ikanmu. Karena saya kasihan, kamu tidak mendapatkan pembeli. Kata orang ini, alhamdulillah, jazakumullah, terima kasih banyak, saya sangat senang. Dengan senang hati menerima penawaran itu. Pulanglah pemuda ini membawa seekor ikan yang sudah mabona ceritanya ini. Dia berikan kepada istrinya, wah istriku, saya hanya mendapatkan ini. Ikan ini sebenarnya sudah agak busuk, tapi barangkali masih ada sisi-sisi lainnya yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dimakan. Kerjakanlah. Dibawalah ke dapur, dikerja. Setelah dibelah ikan itu, ternyata ada benda di dalam perut ikan itu. Kira-kira sebesar telur ayam. Ternyata benda itu mirip mutiara. Pemuda ini mencoba membawa benda itu ke ahlinya, ke tukang emas yang ada di pasar, tukang mutiara. Setelah dilihat ternyata benar, ini adalah mutiara. Sehingga pedagang itu menawarkan, kalau kau mau menjual ini 40.000 dinar, saya akan bayar cash, kata pedagang ini. Syok pemuda ini, kaget mendengarkan nilai mutiara itu. Belum sempat dia menjawab, sang pedagang ini menawarkan, tapi kalau kau ingin mendapatkan harga yang lebih baik, coba kau tanyakan di pedagang sana. Barangkali dia bisa beli lebih banyak, lebih tinggi daripada saya. Ini juga pelajaran bagi kita, bahwa kalau pedagang jujur itu, dia akan menceritakan yang sebenarnya, bahwa mutiaramu ini adalah mutiara yang berharga. Coba kau tawarkan di sana, mungkin lebih tinggi harganya. Kau ini ronana di faun, oleh di sobu nih, kada wade apa nang dia nun di, saya kemudian ke nadi, karena dalam hatinya dia ingin menawarkan ke orang lain. Tapi karena pedagangnya beriman, dia katakan yang jujur.
Bahwa coba kau tawarkan di sana, barangkali di sana bisa dia beli lebih tinggi harganya.